Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa program Serambi Muktamar TV Muhammadiyah bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Serambi Muktamar menghadirkan berbagai informasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam menyambut Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah dari berbagai wilayah dan daerah se-Indonesia. Dan Serambi Muktamar pada kesempatan kali ini, saatnya kita berbincang dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita telah terhubung secara virtual dengan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Gita Danu Pranata, SEMM. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Gita, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Yogyakarta hujan tetapi tetap semangat untuk berdakwah. Alhamdulillah tetap semangat dan juga Tetap sehat semangat. selalu ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Bapak terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di Serambi Muktamar menyapa pemirsa TV-mu nih Pak ya. Iya. Iya, dan berbagi tentunya tentang kegiatan-kegiatan dakwah di sana Bapak. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai Muktamar Bapak. Namun, sebelumnya nih Pak, kita ingin tahu juga nih Pak, seperti apa kira-kira geliat dakwah yang dilakukan pimpinan wilayah Muhammadiyah di daerah istimewa Yogyakarta Pak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dapat bergabung di acara Serambi Muktamar. Dari pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta akan menyampaikan kegiatan-kegiatan dakwah PWMDIY selama periode Muktamar 47 2015 sampai nanti akan melaksanakan Muktamar 48 di 2022 ini. Kita semuanya tahu bahwa Muhammadiyah telah mencanangkan 3 pilar dakwah, pendidikan, kemudian sosial, dan yang terakhir adalah ekonomi. Di Jogja kebetulan memang tanah kelahiran daerah istimewa Yogyakarta, diharapkan akan terus menjadi tauladan, menjadi contoh, menjadi rujukan dari Muhammadiyah di seluruh Indonesia khususnya, bahkan juga sampai di luar negeri. Pendidikan sudah menjadi karakter dan ciri dari dakwah persyarikatan. Kemudian sosial, kita akan menguatkan layanan-layanan sosial tidak hanya rumah sakitnya, PKO-nya, tapi di Yogyakarta alhamdulillah kegiatan dakwah di bidang sosial yang dipandegani oleh MPKO, Majelis Pelayanan Sosial. Kita sudah banyak mendirikan layanan-layanan sosial, penataan panti, menguatkan ambulanmu, bahkan jumlah cabang dan jumlah ambulan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu lebih banyak ambulannya untuk melayani umat, untuk dapat berpartisipasi dalam rangka memberikan layanan di saat masyarakat memerlukan. Kemudian karena memang pilar dakwah yang ketiga yang dianggap menjadi juga bagian dari dakwah adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini ada 2 penekanan, yaitu tentang pemberdayaan dan juga ekonomi dalam arti bisnis. Alhamdulillah di PWMDIY kita sudah punya pilar ekonomi, punya BPR, kemudian Biro Umroh resmi milik Persyarikatan Muhammadiyah, PT Surya Citra Madani, yang setiap bulan paling enggak 2 kali keberangkatan, dan siang ini sedang pulang dari Tanah Suci. Salah satunya juga ada Bapak Agus Sukoco sebagai Ketua Majelis sebagai Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu di bidang ekonomi, termasuk juga PT Bumi Harapan Umat yang melayani kebutuhan pokok masyarakat dan juga distribusi gas LPG. Itu poin-poin dakwah yang terus kita gerakkan melalui 3 pilar. Tapi pilar-pilar yang lain sebagai ciri dakwah persyarikatan juga tidak ditinggalkan. Kita telah mengamanatkan kepada lembaga pengembangan cabang dan ranting untuk terus mendampingi cabang dan ranting agar bisa berperan berpartisipasi dalam dakwahnya, sehingga dari 83 cabang di daerah istimewa Yogyakarta semua menurut sistem informasi cabang dan ranting itu dikategorikan hijau, dalam arti kalau hijau itu adalah bergerak, berjalan, organisasi bisa melaksanakan fungsi-fungsi dakwahnya. Begitu Mbak. Baik, aktif sekali ya Pak ya.
geliat dari PWM-DIY di sana tadi ada di bidang pendidikan dan juga bidang ekonominya juga Ya, ada umroh, pengelolaan travel umroh dan juga ya, menyediakan berbagai macam ambulan saat pandemi. Kalau boleh ya. tahu untuk di sana ada berapa cabang dan daerah, Bapak? Di Jogja itu memang sangat kecil ya, hanya ada 5 kota kabupaten. Jadi hanya sepertujuhnya Jawa Tengah, sepertujuhnya DIY, sepertujuhnya Jawa Barat ya. Hanya 5 kota dan kabupaten, ada 86 cabang atau di bawah PDM, dan kalau rantingnya kira-kira ada 157. Jadi memang semua kecamatan di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah ada cabangnya, bahkan ada beberapa yang satu kecamatan ada 2 cabang. Begitu Mbak. Ya, baik Bapak. Itu tadi mengenai geliat dakwah di PWM-DIY. Nah, tadi kan Ya. dijelaskan juga pada saat pandemi ini luar biasa aktif menyediakan ambulan dan juga aktivitas dakwahnya itu bisa terus berlangsung. Ini bagaimana pengelolaan amal usaha di sana Bapak, khususnya saat pandemi sehingga bisa terus survive dan juga berkembang Bapak? Oke, karena memang kita tidak boleh berhenti berdakwah dan kita ada panduan yang sangat baik walaupun itu dalam masa pandemi, maka tetap bisa melayani umat. Dan alhamdulillah masyarakat daerah istimewa Yogyakarta mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap program-program Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga walaupun hanya 5 kota kabupaten, Layismu dipercaya oleh masyarakat DIY, umat muslim, diberi amanah sebanyak 38 miliar untuk gerak dakwah di daerah istimewa Yogyakarta, dan itu sangat membantu para relawan dalam melayani terutama ketika terjadi pandemi. Itu sangat nampak, termasuk tidak hanya karena yang di rumah sakit, tapi juga layanan-layanan sosial yang lainnya, karena banyak sekali ternyata mereka itu ditinggal wafat oleh orang tuanya. Ada anak yatim piatu dari korban pandemi, kita bantu juga terkait dengan biaya sekolahnya. Kemudian juga orang-orang yang memang kita perlu bantu sembako, itu juga kita layani. Begitu, Mbak. Baik Bapak, luar biasa sekali pengelolaan yang dilakukan dari PWM-DIY ya Pak ya. Dan juga Ya. kita tentunya ingin mengetahui juga nih Pak, seberapa siap PWM-DIY ini dalam menyambut gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo nanti. Namun simpan sejenak ya Pak ya jawabannya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya biar pemirsa juga semakin penasaran ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Serambi Muktamar. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam Semarak Muktamar. Kita kali ini bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah dari daerah istimewa Yogyakarta. Sudah bergabung bersama kita Ketua PWM-DIY, ada Bapak Gita Danu Pranata. Pak Gita, kita lanjutkan kembali. Ini seberapa siapkah dalam menyambut gelaran Muktamar ke-48 dan sudah berapa persen Pak kira-kira persiapannya? Oke, kita akan ceritakan dulu Semarak Muktamar yang akan ada di Solo tanggal 18 sampai 20 November ini. Jadi Semarak Muktamar dilaksanakan oleh PWM, Portom tingkat wilayah, kemudian amal usaha, kemudian juga berbagai komponen persyarikatan yang ada sejak dari wilayah sampai cabang ranting, bahkan masjid-masjid. Itu adalah kegiatan-kegiatan dakwah untuk menyambut gelaran Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Solo di tingkat wilayah. Itu kegiatan yang besar. Baru saja kita menyelenggarakan Muhammadiyah Jogja Expo tanggal 6 sampai tanggal 9 Oktober kemarin di kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sana akan kita tampilkan miniatur dari gerak dakwah PWM-DIY dari berbagai aspek, sejak dari lembaga pengembangan cabang dan ranting, masing-masing cabang dan ranting untuk menunjukkan karya-karya aktivitasnya. Kemudian juga amal usaha sejak dari TK sampai universitas, bahkan ada kegiatan senam masal TK, ada kegiatan apel siaga kokam, ada kegiatan apel siaga HW, ada kegiatan koordinasi ambulanmu sedaerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pengajian yang memang sudah menjadi ciri Persyarikatan Muhammadiyah. Juga tidak ketinggalan adalah pentas seni dan budaya yang itu memang menjadi
lembaga resmi Perserikatan Muhammadiyah yang kadangkala orang masih menganggap bahwa Muhammadiyah itu tidak suka seni, bahkan ada yang sampai lebih ekstrimnya adalah anti seni. Di Jogja tampilan seni macam-macam, sejak dari kegiatan-kegiatan kesenian tradisional, kemudian juga kesenian modern yang disukai oleh anak-anak muda, termasuk juga adalah kesenian klasik, ya, kesenian klasik seperti wayang orang, kemudian ketoprak, wayang dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak. Baik Bapak, luar biasa meriah sekali ya Pak ya kegiatan yang Ya, dilakukan oleh PWMDIY, ada beragam, ada Muhammadiyah Expo dan juga pentas seni yang terus menghidupkan dan menyemarakan, terutama dalam menyemarakan Muktamar ke-48 kali ini. Nah, ya. lalu untuk penggembira Pak dan juga peserta ini bagaimana Pak? Seberapa antusias peserta dan juga penggembira, terutama kira-kira nanti ada berapa peserta Pak dari PWM dan juga akan mengirimkan berapa penggembira Pak dari PWMDIY ini? Oke, jadi kalau peserta karena memang sudah ditentukan dan karena memang kita jumlah daerahnya hanya sedikit, maka peserta yang ada dari DIY ini tidak mencapai 200 orang ya pesertanya, karena memang jumlah cabang dan rantingnya sedikit. Nah, sedangkan untuk penggembira karena Jogja dan Solo itu sangat sedikit, memang penggembira tidak dikelola oleh wilayah langsung. Yang mengelola adalah cabang dan ranting, karena kalau wilayah malah terlalu ribet. Nah, kita pantau ketika saya datang ke cabang dan ranting mengisi pengajian ke masjid-masjid, itu satu masjid itu ada yang sampai akan datang ke Solo 1 sampai 5 bis. Itu levelnya masjid ya. Kalau cabang bisa sampai 10, 15, 20 sampai 30. Dan berbagai ragamnya. Karena memang dekat, bisa jadi ke Jogja itu tidak hanya pas pembukaan tanggal 19 November. Mereka akan menjadwalkan, bahkan kalau memang tanggal 19 November tidak bisa mendekat ke arena pembukaan muktamar, mereka akan mengulang kedatangannya di tanggal 20, yang nanti akan ikut menyemarakkan berbagai macam kegiatan yang ada di Solo. Termasuk juga bahkan karena memang Muhammadiyah dilahirkan di Jogja, orang-orang personal-personal warga perserikatan, para penggiat perserikatan dimanapun juga, mereka sudah sama nge-WA dengan di Jogja ini. Walaupun muktamarnya di Solo, nanti juga tolong kami di Jogja diajak, difasilitasi untuk berjalan-jalan di Jogja. Sehingga resminya muktamar di Solo, tapi di Jogja juga Pak bagikan menyelenggarakan kegiatan muktamar seperti yang ada di Solo. Kita buka posko-posko, juga akan kita antarkan tempat-tempat yang sangat bersejarah bagi kegiatan perkembangan Muhammadiyah sejak awal ini. Begitu, Mbak. Baik, jadi karena lokasinya juga dekat antara Solo dan Jogja, jadi Jogja ini juga ikut menyemarakan untuk menjamu penggembira ya Pak ya? Iya, Ya, iya. kira-kira nanti apa saja Pak yang ditawarkan dari DIY ini bagi penggembira yang mungkin juga hendak melancong ke Yogyakarta setelah acara pembukaan di Solo, dari segi misalnya untuk tempat wisata ataupun mungkin juga kuliner, seperti apa nih Pak yang ingin ditampilkan dari PWMDIY? Oke, kalau yang tempat wisata mesti yang terkait dengan historis, yaitu Langgar Kidul. Kemudian juga jangan sampai kita dianggap itu anti ziarah ya. Ziarah biasa nggak apa-apa. Ya Jadi Pak. ada nanti juga kalau memang ingin ziarah ke makamnya Kiai Dahlan, Nyi Dahlan, kita diperbolehkan, kita tunjukkan gitu ya. Nanti akan bisa ke sana. Kemudian juga tempat-tempat yang dulu memang awal dari berdirinya Perserikatan Muhammadiyah itu ada TK apa yang didirikan oleh Nyi Dahlan, ada SD Muhammadiyah. Itu adalah kegiatan-kegiatan heritage historis yang mengkaitkan dengan perjalanan Muhammadiyah. Tapi juga kita ingin miniatur dari dakwah perserikatan yang kita letakkan di Museum Muhammadiyah yang ada di Komplek Kampus Universitas Ahmad Dahlan. Harapan kita nanti pas muktamar juga sudah bisa dinikmati oleh para hadirin muktamirin dan para penggembira dari seluruh penjuru dunia atau khususnya di daerah di Nusantara ini. Semoga sudah bisa dinikmati Museum Muhammadiyah yang di sana ada miniatur dari berbagai macam perjuangan awal Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Baik, luar biasa, menarik sekali Pak. Tentunya ini penggembira juga tidak sabar untuk melakukan wisata sejarah ya Pak ya, yang berhubungan dengan Muhammadiyah.
mengenai sepak terjang langkah dakwah Muhammadiyah di Yogyakarta. Dan kira-kira ini sudah berapa persen Pak persiapannya terkait untuk pelaksanaan muktamar di Solo dan juga untuk turut serta membantu menyemarakan muktamar dengan menjamu tadi penggembira yang juga akan turut berwisata ke Yogyakarta Pak. Oke, untuk yang tempat-tempat wisata yang lainnya kan memang sudah berjalan selama ini ya. Jadi tidak ada perubahan apa-apa ya, memang sudah 100%. Sedangkan Museum Muhammadiyah ini karena terkait dengan finishing, itu kaitannya antara UAD, kemudian Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya kita nunggu kira-kira akan seberapa jauh prosentase penyelesaian. Sebenarnya itu kan programnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bukan PWM, tapi karena ada di DIY, maka nanti DIY akan membantu untuk memfasilitasi para hadirin muktamirin penggembira di seluruh penjuru dunia dan khususnya dari Nusantara ini untuk bisa datang ke museum. Kemudian posko-posko ini sudah mulai akan dibangun sejak dari titik-titik kedatangan. Tidak sedikit yang terpantau bahwa nanti penggembira itu juga turunnya dari NIA, Yogyakarta International Airport Kulon Progo, juga ada yang naik kereta turun di stasiun Tugu, dan tidak sedikit yang menginapnya adalah di hotel DIY ini. Nah, nanti di sela-sela aktivitas jelas mereka ingin menikmati khasnya daerah istimewa Yogyakarta, ada Malioboro, ada Keraton, ada Kauman, Karangkajen, dan tempat-tempat wisata lain yang sangat menarik karena memang DIY adalah destinasi wisata kedua setelah Bali di Indonesia ini. Begitu Mbak. Baik Pak Gita, tentunya kita semua keluarga besar Muhammadiyah sudah tidak sabar ya Pak untuk merasakan semarak muktamar di Solo dan juga mampir berwisata di DIY nantinya. Bapak, ini kita masih akan lanjut kembali, namun kita jeda sejenak ya Pak Gita ya. Karena kita akan lanjutkan setelah segmen yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Serambi Muktamar. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Serambi Muktamar. Kali ini bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah dari daerah istimewa Yogyakarta bersama dengan Bapak Gita. Bapak Gita, kita lanjutkan kembali. Kira-kira nanti dalam momen pegelaran Akbar Muktamar, ini rekomendasi apa saja yang akan disampaikan oleh PWM DIY Pak Gita? Oke, kemarin naskah muktamar telah dikirim ke anggota muktamar oleh PWM DIY, bareng-bareng dicermati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persidangan muktamar. Yang pertama untuk mencermati laporan pimpinan pusat Muhammadiyah dan berbagai macam itemnya, yang juga itu nanti menjadi referensi rujukan untuk mendiskusikan rekomendasi-rekomendasi yang akan dibuat oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta. Yang jelas ini menjadi komitmen kita semuanya karena memang kita berkarakter orang-orang Muhammadiyah yang cerdas, berkemajuan, maka bagaimana Muhammadiyah ini nanti ketika melaksanakan perhelatan besar muktamar tetap menjadi bentuk percontohan yang baik, persidangan-persidangan dan permusyawaratan yang sejuk, yang benar-benar bisa tentrem gitu ya, bisa tidak terjadi keributan dan sebagainya. Kemudian program-program yang selama ini sudah digagas tapi masih perlu dikuatkan, terutama ini masalah kemasjidan. Daerah Istimewa Yogyakarta berharap masjid ini bisa menjadi program utama juga untuk Muhammadiyah ke depan. Kalau sekarang mungkin masih seakan-akan ditempelkan di majelis tablik, tapi kalau memang perlu ya nanti ada majelis tersendiri yang disebut majelis kemasjidan. Sehingga jangan sampai masjid-masjid Muhammadiyah ini kering. Masjid-masjid Muhammadiyah ini tidak bisa melayani umat karena ini memang ujung tombak yang utama di tingkat bawah. Itu memang bukan ranahnya pimpinan pusat Muhammadiyah, tapi nanti oleh cabang ranting untuk menggerakkan masjid, tapi di muktamar dikeluarkan lagi bagaimana gerakan untuk memakmurkan masjid. Itu pada level yang paling crossroad. Kemudian juga ada terkait dengan masalah-masalah pendidikan. Untuk pendidikan formal sudah berjalan, tapi pesantren ini ternyata perlu untuk bisa menguatkan dakwah
karena di pesantren akan lahir para ulama yang nanti akan bisa memberikan pencerahan bagi umat. Sekarang ini memang Muhammadiyah pesantrennya masih menyatu dengan pendidikan, bahkan kadang ambigu ya, antara lembaga pengembangan pesantren dan majelis pendidikan dasar dan menengah. Maka perlu dipertegas, diperjelas agar peran dan fungsi pesantren ini benar-benar bisa mengembangkan potensi yang ada, yang nanti akan bisa menunjukkan warna Muhammadiyah. Di Yogyakarta ada satu pesantren yang tidak bergabung langsung dengan sekolah, jadi lahirnya kan sekolah punya pesantren, tapi pondok pesantren Ibnu Juraimi, rumah tahfiz Ibnu Juraimi di daerah istimewa Yogyakarta ini tidak terkait langsung dengan sekolah. Santrinya sekolah dimanapun, jadi santrinya sekolah dimanapun, sementara yang pesantren lainnya ada sekolah, kemudian di dalamnya ada pesantren. Itu yang terkait dengan pendidikan. Kemudian yang terkait dengan ekonomi, karena kita saat ini memang ketertinggalan di bidang ekonomi, maka gerak dakwah untuk menguatkan jamaah di bidang ekonomi itu terus digelorakan. Kesadaran menguatkan dakwah di bidang ekonomi juga bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah persyarikatan. Jangan sampai nanti Muhammadiyah tertinggal dalam bidang ekonomi. Kita tahu semua Rasul adalah juga pengusaha, kemudian para pendiri Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah di awal berdirinya juga para pengusaha. Nah, saat ini kadangkala itu terlewatkan, walaupun Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar telah dicanangkan bahwa pilar dakwah persyarikatan yang ketiga adalah bidang ekonomi. Nanti akan lebih diperjelas lagi pola-pola bentuk format untuk pengembangan ekonomi. Memang selama ini belum begitu maksimal. Sering ada ucapan-ucapan kalau di bidang ekonomi itu kalau mengerjakan bisnisnya sendiri maju pesat, tapi begitu mengerjakan bisnisnya persyarikatan itu tidak bisa berkembang. Begitu, Mbak. Baik Bapak, luar biasa sekali Bapak rekomendasi yang akan disampaikan tadi untuk menghidupkan pesantren dan juga untuk ada majelis kemasjidan ataupun juga menghidupkan masjid-masjid Muhammadiyah dan juga menghidupkan dan menggerakkan roda perekonomian. Lalu untuk harapan kedepannya bagi Muhammadiyah Bapak dari hasil muktamar dan juga kepemimpinan terpilih nanti seperti apa Pak Gita? Oke, karena kita memang sudah masuk di abad 21, era revolusi industri 4.0 menuju 5.0, maka ke depan kami berharap para generasi muda Muhammadiyah untuk bisa berperan dalam dakwah persyarikatan yang berbasis teknologi informasi, itu karena kita akan tertinggal seandainya teknologi informasi belum menjadi bagian yang integral dari dakwah persyarikatan. Sementara fondasi dakwah yang selama ini telah ditanamkan oleh para founder, para pendahulu, para perintis, itu menjadi modal yang sangat baik bagi dakwah berikutnya. Sehingga terus berkembang, terus maju, dan Muhammadiyah berkemajuan menjadi karakter ciri dari dakwah persyarikatan Muhammadiyah ini. Itu. Baik Bapak Gita, untuk pesan-pesannya Bapak, ini pesan-pesan untuk pelaksana muktamar ataupun juga peserta dan penyelenggara, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Gita, silahkan. Oke, saya pesan terutama bagi para penggembira, karena memang namanya penggembira harus betul-betul menunjukkan tentang gembira. Ya, apapun juga nanti dalam kondisi di lapangan, karena dalam jumlah orang yang sudah tidak sedikit, maka nanti skenario-skenario yang kadang dicanangkan dalam rapat-rapat menjelang keberangkatan sebagai penggembira, di lapangan akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Maka dari itu, nikmati penggembira, bisa menyemarakkan muktamar dengan berbagai skenario yang ada, itu bagi penggembira. Kemudian bagi para panitia, keep spirit, terus berkarya, layani para peserta, anggota, penggembira, dan siapapun juga yang akan mensukseskan muktamar ini dengan kesungguhan, ya, dengan keikhlasan, kelelahan, dan apapun juga yang didapatkan oleh para panitia yang mempersiapkan diri itu adalah bagian dari amal soleh yang akan diimbal oleh Allah yang lebih baik nantinya. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Gita atas penjelasannya dan juga pesan-pesannya tadi yang telah disampaikan. Semoga sukses selalu untuk PWM DIY dan juga Pak Gita, dan sampai jumpa nanti di muktamar ya Pak ya. Iya.
Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Gita dan selamat kembali Ya. beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah Serambi Muktamar bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah dari Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Bapak Gita Danu Pranata SEMM yang merupakan ketua dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Serambi Muktamar dan saksikan selalu Serambi Muktamar hanya di TV Muhammadiyah. Saya Fideliani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.